生だぜ俺は。どうしたんだその頭の毛。保護しました。ええ、小学生です。小学生って。 Halo Sadulur, kali ini Mimin ingin menceritakan film Conan Edogawa episode 2, di mana pada film sebelumnya Shinichi Kudo telah berubah menjadi anak kecil dan merubah namanya menjadi Conan Edogawa. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut saja ceritanya. Film dimulai di mana Ranmauri pulang ke rumahnya dan melihat tingkah laku ayahnya yang membuatnya kesal. Di situ Kogoro menanyakan teman Mori, karena teman Mori yaitu Shinichi Kudo telah mengambil jobnya sebagai detektif. Mori menceritakan kejadian saat itu bersama Shinichi Kudo. Terlihat di situ Shinichi berlari dan terjatuh. Melihat dirinya di cermin, Shinichi kaget atas berubah tubuhnya menjadi kecil, dan ia mengingat orang berjubah hitam itu. Mori pun menelpon rumah Shinichi, tetapi Shinichi tidak ada di rumah. Mori panik dan pergi ke rumah Shinichi Kudo. Scene pun berpindah, di mana Shinichi ingin masuk ke rumahnya. Tiba-tiba ada suara ledakan. Ternyata itu adalah ulah dari Profesor Agasa. Shinichi menghampiri Profesor Agasa dan menceritakan kalau dirinya adalah Shinichi. Di situ Profesor tidak mempercayainya. Lalu Shinichi menceritakan tentang rahasia Profesor Agasa agar Profesor mau mempercayainya. Profesor pun bingung karena rahasia tentang dirinya hanyalah Shinichi yang tahu. Lalu Profesor membawanya ke ruang laboratorium miliknya. Di situ Profesor mulai mempercayainya. Shinichi meminta kepada Profesor Agasa obat untuk penawar dirinya. Tiba-tiba saja Mori datang. Sontak saja membuat Shinichi dan Profesor kaget. Ranmauri menanyakan keberadaan Shinichi kepada Profesor. Lalu Ranmauri mendengar sesuatu dan mendekati suara itu. Ia melihat ada anak kecil, lalu menanyakan kepada Profesor siapa nama anak kecil ini. Shinichi dengan cepat berpikir dan merubah namanya menjadi Conan Edogawa. Profesor meminta Mori untuk merawat Conan Edogawa dan tinggal di rumahnya. Di perjalanan mereka bercerita, ternyata selama ini Mori menyukai Shinichi, padahal ya kan Conan Edogawa itu sendiri adalah Shinichi Kudo. Sesampainya di rumah, di situ Conan ingin menjelaskan kepada Mori kalau ia adalah Shinichi. Tetapi semua itu gagal karena Kogoro ayah Mori turun dari tangga dan terjatuh. Karena Kogoro telah mendapatkan job sebagai detektif. Sesampainya di situ, Kogoro menanyakan keterangan kepada Aso, yaitu pelayan yang menjaga Tani Akiko, anak dari orang kaya itu. Tetapi di situ Conan malah ikut menanyakan keterangan. Sontak saja ya kan, membuat Kogoro marah. Terlihat Conan berjalan dan mulai berpikir sambil memainkan bola. Di situ Mori mengingat kalau Shinichi juga sama seperti Conan kalau sedang berpikir. Bola itu pun jatuh dan menuju ke semak-semak. Di situ Conan mendapatkan informasi kalau anjing itu menggonggong bila bertemu orang asing. Kogoro pun mulai paham kalau pelakunya adalah Aso, sang pelayan. Tiba-tiba, ayah Akiko mendapatkan telepon dari sang penculik dan meminta tebusan sebesar 300 juta. Di situ membuat semua orang bingung. Conan mulai berpikir kalau Akiko telah diculik kembali oleh orang lain. Untung saja Akiko memberitahu kalau ia disekap di gudang sekolah yang ada cerobong asap terlihat dari jendela sekolah. Dengan sigap, Conan pergi menunggangi anjing dengan bermodalkan peta miliknya. Akhirnya Conan mendapatkan lokasi penyekapan. Kalau cerobong asap itu yang dibilang Akiko adalah gudang yang menyerupai cerobong asap. Sesampainya di gudang penyekapan, anjing menyerang penjahat itu. Tiba-tiba anjing itu kalah dan pergi. Dengan beraninya Conan melawannya. Dengan tubuhnya yang kecil, Conan pun kalah. Untung saja Mori cepat sampai. Mori berkelahi dengan keahlian karatenya. Mori pun mampu melumpuhkan penjahat itu. Dengan enaknya ya kan, Kogoro mengakui kalau ialah yang menyelesaikan masalah tersebut. Kogoro dasar. Tunggu dulu lur. Ternyata Aso hanyalah disuruh oleh Akiko untuk membuat skenario penculikan terhadapnya.
Karena Akiko merasa kalau dirinya tidak pernah jumpa, apalagi bermain dengan ayahnya. Maka dari itu, Akiko merencanakan penculikan itu, Lur. 見つけたのは俺なんだ。 Tetapi malah Akiko benar-benar diculik di luar skenario yang ia buat. Ada-ada saja ya, untung saja selamat Akikonya. Film pun selesai. Makna dari film episode 2 ini adalah harta dunia paling berharga adalah anak dan keluarga. Maka dari itu, Lur, sayangilah mereka. Oke, kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan tinggalkan komentar untuk episode berikutnya. See you next time video berikutnya.